Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan eksis setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, atas perhatiannya aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never, ya. Tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya, ya. Jadi jangan kau unduh, kau potong-potong lalu kau unggah ulang. Aku tidak pernah memberikan izin untuk yang demikian itu. Selanjutnya dari kalian semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu, ya. Semoga kebaikan-kebaikan doanya untukku dan kebaikan itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan, ya. Jadi sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita adalah bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini aku puasa, hari Selasa, jadi no cafe. Kita pelan-pelan saja, ya, biar enggak drop di tengah jalan, kehausan di tengah jalan. Slowly aja, ya. Dan Selasanya ini Selasa Wage. Wage itu hitungan Jawa, kalender Jawa. Jadi tepat kelahiranku itu di hari Selasa. Selasa itu dibagi lagi, pasarannya apa? Ada Kliwon, ada Wage, ada Legi, ada Paing. Dan aku ini Selasa yang Wage. Jadi nggak sama. Dalam hitungan Jawa begitu, tapi ini budaya, ya. Selasa itu dilihat Selasa yang mana lagi. Kamis juga, Jumat juga. Jadi, Selasa yang Wage sama Selasa yang Kliwon itu beda. Dan alhamdulillah. Dan nanti aku ini insya Allah jam 9, jam 10 ada urusan penting, ya. Yang begitu penting dalam kehidupanku, ya. Dan nanti mau tanda tangan. Ya. Kok momennya pas Selasa Wage. Pas aku dilahirkan. Ya, alhamdulillah, semoga semuanya menjadi baik, ya. Oke. Kita sekarang masuk ke seri yang keempat, ya. Yang ketiga kan sudah. Kita masuk seri yang keempat. Ya, seri yang keempat. Aku sudah jelaskan sama kalian kemarin itu sampai di surat Yusuf 12:22, yaitu muksinin. Muksinin, ya. Sekarang coba kita lanjutkan ke surat berikutnya. Baca Al-Qur'anmu, ya. Apa yang kita dapatkan. Jadi kita sama-sama cek supaya nanti kalau ada kekeliruan kita tahu. 12:22, ya, aku review 12:22. Walama balagho as-sudahu atainahu hukmau wa ilma wa kazalika nazil muhsinin, ya, muhsinin. Jadi dia itu baik, ya. Kalimatnya kan begini. Demikianlah ketika dia Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu
pengetahuan ya. Hikmah itu biasanya nanti kebijaksanaan. Hati-hati loh kalau diskusi tentang kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu pasti melanggar hukum. Jadi di atas hukum itu ada morality ya. Nanti kebijaksanaan itu dalam domain morality gitu ya. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orangnya orang baik ini. Ini orang baik ini. Gitu loh ya. Muksinin. Oke. Sekarang kita ke yang ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Ya, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, penjelasannya, kira-kira begitu ya. Sesungguhnya kami, lihat ini, kami memandangmu, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang baik. Muksinin. Ya, orang baik. Oke, jadi ya, ketika mereka sama-sama satu sel, kira-kira begitulah ya, di penjara, ya, yang di penjaranya nanti bisa kita diskusikan. Itu 2 teman yang lain mengatakan bahwa mereka bermimpi dan mereka minta ditakwilkan mimpinya itu. Argumentasinya kenapa mintanya kepada Yusuf? Ya, maka dikatakan sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Mina, dia Yusuf ya, muhsinin ya, orang-orang yang berbuat kebaikan atau orang baik ya. Artinya apa? Kita itu bisa lihat dari orang itu, dilihat dari aura. Aura ini sulit didiskusikan karena dia bukan fisik, dia metafisik meskipun berawal dari fisik. Orang itu akan terkesan terhadap seseorang itu dari auranya, oh ini orang baik. Maka mereka mengatakan kami memandangmu. Jadi ada trust, ada kepercayaan, ada belief. Kalau nggak trust, kalau nggak percaya sama Yusuf, ngapain juga gue tanya sama lu juga biang kerok kan gitu. Cuma dari auranya ketika mereka bertemu dalam satu sel, mereka sudah punya cara pandang yang berkesimpulan ini orang baik nih. Ya. Oke. Berikutnya di surat yang 78. Ini kan slip tang lagi. Ayat yang 78. Mereka berkata, wahai Hal Aziz, ya. Kan gelarnya belum Fir'aun nih. Fir'aun nanti kan tuh gelarnya itu muncul di zaman Kanjeng Nabi Musa. Jadi Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Yusuf ini sama-sama Israel, cuman bedanya yang satu lahir memang di bumi di bumi Mesir, meskipun dia orang Israel, tetapi kalau Kanjeng Nabi Yusuf masuk ke Mesirnya karena ya peristiwa yang sudah kita bicarakan dulu ya, atas kedengkian saudara-saudaranya yang 10 itu ya, dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ada ya saudagar lewat ya, cari air kok ditimba ada anaknya dijual, maka masuklah dia di tanah Mesir karena dibeli oleh si Al-Aziz ini yang waktu kita diskusikan tentang dirham dulu. Ya. Jadi sama-sama, cuman ada bedanya. Mereka sama-sama Bani Israel, sama-sama mempunyai kepentingan atau tidak bisa terlepas sejarahnya dari habitat Mesir ya. Cuman yang satu lahirnya sudah di Mesir, yang satu lahirnya tetap di Israel, kemudian masuk ke Mesir karena peristiwa yang aku bilang tadi. Ya. Oke. Dan ketika di zaman Yusuf,
Itu belum disebut Fir'aun, masih Al-Aziz gitu ya. Oke. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami, ya, sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Muksinin lagi. Orang-orang yang berbuat baik. Jadi dulu itu kan ini Yusuf ini ceritanya di sini ini kan sudah masuk lingkaran kekuasaan, sudah masuk ring 1 ya. Maka dia juga dipanggil Al-Aziz. Rajanya juga dulu Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu kalau kita tarik kesimpulan itu panggilan untuk mereka, ya kalau sekarang zaman sekarang orang-orang apa ya, seperti DPR-nya, MPR-nya, eksekutif, legislatif, yudikatif, nah, kira-kira gitulah. Orang-orang yang memang punya apa ya, punya habitat masuk dalam ring 1 kekuasaan gitulah. Nah, ini seperti Yusuf kan sudah dipanggil Al-Aziz ini. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Kan ini kalau kita baca ayat sebelumnya dan sudahnya, kan ini Benyamin tertahan ini. Benyamin itu kan yang satu ibu satu bapak, ya jelas satu bapak, ya bapaknya Yakub. Dengan Yusuf, memang itu strategi itu diatur oleh Yusuf, ya, dalam rangka menarik bapaknya. Jadi strategi itu memang diperlukan. Nanti aku akan jelaskan di kajian utama kita bagaimana aku berstrategi untuk menjebak kecoa-kecoa itu agar masuk perangkap. Ya. Jadi aku bukan tidak tahu. Aku tahu, tapi dalam menjebak itu tidak semua yang kita tahu kita tunjukkan bahwa kita tahu. Dan itu si kecoanya kan sudah kejebak itu. Ya, tentang Paulus sama Yesus nggak pernah ketemu, tiba-tiba dia kenal Yesus itu dari mana. Aku tahu kalau Yesus itu memberitahu. Cuman karena aku pura-pura tidak tahu. Karena kecoa itu akan aku tarik dalam jebakanku. Dan dia nanti akan jungkir balik ketika harus memahami Elia dan Musa, ya, ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung. Itu namanya strategi, ya. Sama seperti ini. Ini strategi supaya bapaknya bisa diundang ke Mesir, ya. Maka si Benyamin kan tertahan, dimasuk no piala gitu loh, seolah-olah dia mencuri gitu. Itu padahal cuma strategi. Akhirnya saudara lainnya kan ketakutan, sudah beberapa kali mengecewakan bapaknya, ya. Maka dia bilang, mereka berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Siapa itu? Bapak Yakub. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Dibarter maksudnya. Jangan Benyamin yang di sandra gitu lah, ya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Muksinin lagi. Ya. Oke. Jadi kita tahu kelebihannya itu di karakter yang memancarkan aura, yang itu membuat semua orang takjub bahwa Kanjeng Nabi Yusuf itu adalah, nih dia, muksinin, bukan ganteng. Ya ganteng sih, tapi yang ganteng itu bukan fisik, tapi psikisnya. Di sini mulai kepala kita mulai nyut ya, mulai terbuka, ya. Ganteng, oke lah ganteng, tapi goalnya bukan di fisik, bukan hidungnya mancung, matanya belok, rambutnya keriting ikal, badannya tinggi, enggak begitu. Itu yang bikin kacau. Kalau lah ganteng, iya, tapi yang ganteng itu bukan fisiknya, tapi psikis.
Maka pendekatannya bukan physically tapi psychically. Nampak di sini, muksinin, orang yang baik, orang baik. Auranya itu memancar dan itu membuat kekaguman. Gitu loh. Salah satu contoh ini, ya. Aku sebetulnya sudah beberapa kali dengar kisah itu, ya. Tapi satu saat ketika pada waktu itu beliaunya itu pernah diundang di salah satu masjid terkenal di Kota Malang, ya. Di Kota Malang. Beliaunya itu doktor dan cukup terkenal lah profesor yang pernah aku kritik tentang kami beda paham tentang Natal itu, ya. Yang aku bilang tidak ada Natal dalam Al-Qur'an gitu, ya. Sebelum dari beliau aku sudah pernah dengar cerita itu. Jadi begini. Sama dengan Kanjeng Nabi Isa, itu kan namanya sudah dikenal oleh seantero publik Israel. Tapi tidak semua orang Israel mengenal wajah dia. Gitu. Tapi namanya sudah tersiar. Ya. Orangnya yang mana itu nggak semua tahu karena kan belum ketemu. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu di seantero Arab, maksudnya Mekah Madinah itu semua orang sudah kenal. Muhammad. Tapi Muhammad yang mana? Tidak semua orang tahu. Dalam suatu kisah, Kanjeng Nabi Muhammad itu akan berkunjung ke suatu daerah, ya, dan informasi itu diterima oleh seorang ibu tua Yahudi, ya. Ibu tua ini sudah kenal nama Muhammad itu, orang itu sudah menjadi viral, ya, kalau kita sekarang. Cuman orangnya yang mana dia tidak tahu. Nah, ketika dia dapat informasi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu akan berkunjung, dia sudah wanti-wanti, sudah tunggu kapan dia berkunjung. Karena dia ingin ketemu, ya. Karena apa ingin ketemu? Karena memang tidak tahu yang mana orangnya, cuma dengar namanya doang. Gitu. Benar ditunggunya dan akhirnya ketemu. Ya, setelah ketemu apa? Dia yang ibu ini bilang, wajah seperti ini tidak mungkin berbohong. Maka seketika itulah dia menjadi Islam. Karena apa? Aura. Yang itu memang sulit untuk didiskusikan. Aura itu seperti apa? Yaitu nanti masuknya ke rasa. Jadi nggak perlu dijelaskan Islam begini. Enggak, lihat aja. Ini muka seperti ini nggak mungkin bohong. Langsung dia bersahadat. Ya, sama dengan ini, kekagumannya nih yang lebih jelas tadi di sini. Dua teman di penjara ini nggak perlu penjelasan bahwa aku begini, enggak. Lihat dari, kalau orang Jawa bilang prejengane, dari potongannya mereka sudah bilip, sudah trust. Ini orang baik ini. Maka dia minta advice, ada apa tentang mimpi kami? Kalau dia tahu ini orang brengsek, nggak mungkin. Ngapain juga minta advice sama orang brengsek? Ya, jadi yang aku tekankan dari 3 ayat ini, ya, 12:22, 12:36, 12:78, keunggulan Kanjeng Nabi Yusuf itu di muksininnya itu. Jadi yang ganteng itu karakternya. Karakter orang baik bukan ganteng fisiklinya, tapi psikis. Catat itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini aku hapus, ya. Karena ini nanti modal untuk memahami dekonstruksi terjemahan yang mau aku bangun. Gitu. Nanti masalah kamu menerima atau menolak itu urusan ke-12. Terserah kamu aja. Bagiku yang perlu kamu pahami dulu roadmap-nya, peta jalannya kamu pahami. Ya, oke. Ini aku hapus lah, ya, supaya tempatnya cukup. Jadi mulai sekarang sudah ada yang mengguiding kamu bagaimana sebetulnya kisah ini, ya. Oke, sebelum aku lanjutkan, aku bacakan dulu
komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku ya, penghormatanku kepada kalian. Kalem-kalem ya. Karena puasa ini nggak ada kopinya. Sebentar aku lihat. Komennya lumayan bagus-bagus ya. Coba aku bacakan di sini. Di membersihkan Yusuf. Oke, seri ketiga, sekarang kita masuk seri yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari 452 UDL, nggak tahu aku namanya UDL atau apa ini ya. Kisah Nabi Yusuf, pesan politis yang dibungkus dalam kisah romantis, ya, gitu katanya. Oke, atur nuhun Kang, kumaha pawartosna Sukabumi. Salam Isra untuk semua seluruh saudara muslimku di Sukabumi. Kita lanjut terbang ke mana ini? Palu ya. Ada soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, siap. Keren dia punya jargon. Pasang otak. Semakin penasaran dan menunggu seri selanjutnya. Salam Isra, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya Rapasah Bana 07. Salam Isra dari Banjarmasin. Nyimak Gus, semoga Gus selalu sehat dan semua teman-teman yang di sini juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti kabarin ya Gus isi Bible terbaru 2023. Aku ndak punya, aku juga masih nunggu. Sepertinya belum dipublish itu. Kalau beli cukup lumayan itu, antara 200-300an ya. Tapi setahu aku belum dipublish. Aku juga masih nunggu ini ya. Kalau teman-teman sudah ada yang punya, tolong dikonfirmasi ya. Soalnya penasaran apakah Bible sebelumnya sudah tidak berlaku lagi dan apakah isinya banyak perbedaannya. Ya inilah, tapi aku tahu maksudnya si Rapasah Bana ya. Maksudnya itu terjemahannya. Makanya ketika ada sesuatu yang sudah direvisi itu mesti bukan firman Tuhan, tapi terjemahan firman Tuhan. Bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Ya silahkan saja mau direvisi berapa kali ya. Al-Quran pun begitu. Kan aku sudah mengajukan terjemahan-terjemahan itu harusnya direvisi. Ya, berapa kali kita melakukan dekonstruksi terjemahan. Cuman Al-Qurannya tidak boleh. Al-Quran itu suatu yang exactly ya, sudah begitu apa adanya kita terima dari Kanjeng Nabi ya, lewat para ulama, Kanjeng Nabi dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Jadi kitab suci itu tidak boleh diutak-atik. Terjemahan kitab suci monggo. Al-Quran tidak boleh diotak-atik. Terjemahan Al-Quran monggo. Nah, masalahnya di teman-teman kita kan mereka kitab sucinya kemana gitu loh. Makanya ketika ada revisi kita sudah bisa pastikan itu terjemahan itu. Jadi mereka selama ini berpegang terjemahan dan kita sudah sepakat. Tapi bagi yang nggak sepakat juga ya nggak masalah ya, kita enjoy saja. Cuman kalau nalarnya terbuka mestinya ya sepakat bahwa kitab suci dan terjemahan kitab suci itu dua entitas yang berbeda. Terjemahan kitab suci bukan kitab suci gitu. Ya, jadi gitu Kang Rapasah Bana ya. Kita lanjutkan Kang Mas Suyanto. Mantap Bang, makna yang dalam, aku suka cara memaknainya. Oke, terima kasih atas kemantapannya. Lebih mantap lagi kalau kita masuk warung Padang nanti ya setelah buka puasa. Ya maklumlah orang Sumatera seleranya itu pedas. Aku kalau nggak pedas nggak suka. Makanya kalau ke Jogja itu agak repot makan karena di sana lidahnya saudara kita Jogja itu manis. Aku kalau manis nggak suka. Cara aman ya gitu, masuk aja ke warung Padang, selesai sudah. Oke, Kang Mas Abdul Qadir ya. Yang perlu dicermati di ujung Quran surat 12:13 ada diksi hasalilah, bukan basar melainkan malakun karim. Ya Isra semoga sila 5 memenuhi harapan kita bersama. Sila 5 maksudnya gimana ini?
Yang aku perlu tanggapi itu yang di malakunnya itu. Karena otak kita kalau ada malak, terus dilarikan ke personal, malaikat, padahal tidak harus begitu. Nah, nanti itu akan terjadi. Terjemahan sekarang kan malaikat gitu. Coba dikomparasi dengan Malik Yaumiddin. Kok nggak malaikat, tapi kan yang menguasai. Ya, otak kita mulai bekerja lagi. Jadi jangan gampang-gampang ada malak, ya, terus dia tertuju pada personal. Enggak, dia juga bisa tertuju kepada karakter, kekuasaan, menguasai. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari Tuhan. Kalau dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, hari Tuhan itu maksudnya eskatologi. Ya, akan dikatakan itu Malik Yaumiddin, kan bukan malaikat. Ya, Malik. Oke. Ya, kita lihat aja lah nanti ya. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar masih nyimak legenda asmara Yusuf Zulaikha yang perlu didekonstruksi. Dari Kerinci Jambi sambil menikmati sarapan pagi. Mantap. Kang Muhammad Bintang Ramadan MBR. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin berpendapat, dulu saya kira diksi memotong dalam diksi Yusuf ini adalah harafiah dan mirip dengan diksi memotong dalam hadis Nabi Muhammad tentang akan memotong tangan Sayyidina Fatimah bila ia mencuri. Setelah dipelajari ternyata tafsir memotong juga bisa diartikan sebagai mencegah, Gus. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kamu tambah lama tambah cerdas ya. Oh iya, aku mau mengomentari komentarmu yang tentang itu loh. Tak cari di mana nggak ketemu. Mau aku bikinkan videonya yang itu. Yang kamu menemukan nama Yesua ya. Nama kan ada yang Esau, ada yang Yesua. Kalau sebetulnya dekatnya ke Esau. Maka ketika dia Esau ya masuk ke lisanul Arabian menjadi Isa. Itu di mana itu mau tak cari kok belum ketemu ya. Oke, terima kasih MBR. Jadi begini MBR, orang sudah terjebak, masalahnya itu sudah ada di sikinanya itu. Kan ada diksi sikina yang nanti mau aku jelaskan. Sikina diterjemahkan pisau, ya silahkan, tapi dia mengalami polisemi. Nanti kita akan belajar sikina. Terus apa lagi? Dan derivasinya ya, karena itu jadernya itu sama. Ya. Sama jadernya itu. Nanti aku jelaskan ya. Masalahnya itu dimulai di sikinanya itu. Kalau itu pisau-pisau harafiah, maka terus memotong itu pun bermasalah. Karena itu kan memotong, putus. Dongeng yang kita terima tersayat. Tersayat itu lihat deh. Bahasa aku alhamdulillah sudah menemukan yang di kakimu itu. Iya, bawa sini. Tersayat itu khodas. Khodas itu bahasa Arabinya tersayat. Kebeler, makan buah, atau biasanya kita masih kecil dulu kan kalau aku bikin layang-layang itu kan tahun masa kecilku itu kan sering tangan itu tersayat karena kan bambu itu diginiin. Bikin layang-layang sendiri. Tersayat. Ya, pakai pisau, tersayat. Jadi kalau memotong itu mesti biasanya, ya pisau bisa juga, tapi biasanya dengan yang lebih besar dari pisau. Pisau juga kan macam-macam ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar, terus lebih besar lagi golok. Ya, nah kalau tersayat yang kita pahami kan begini. Tamu-tamunya sudah pada datang tuh, ya. Terus Bunda Zulaikha kasih kode, "Sob, lu keluar, Sob." Kan gitu kan. Terus semua matanya istri-istri Al-Aziznya Mesir saat itu matanya pada terbelok semua, terbelalak semua kan lihat Yusuf. Oh, ini ganteng ini. Kan gitu kan.
Jadi pendekatannya bukan muksinin tadi, tapi ke ganteng, ke physically. Nah, sama Zulaikha memang sudah dijebak, dikasih buah, padahal di diksi itu nggak ada buah. Mana ada buah di situ? Zamrud itu nggak ada. Yang kita pahami dongengnya, ya, ada buah, dikasih pisau, tersayat. Kalau tersayat itu bahasa atau kebeler orang Jawa bilang itu khodas, sedangkan di situ koto. Beda sudah. Coba. Ya. Beda. Kan kacau terjemahannya gitu loh. Tapi alhamdulillah kita masih dilengkapi oleh original teksnya. Maka nanti kita larikan ke original teks saja gitu. Ya. Jadi gitu ya MBR, kenapa kerangka berpikirmu seperti itu? Harapian banget karena kamu sudah seperti mainstream terjebak di sikinanya itu. Apakah benar tuh diterjemahkan pisau? Kalaupun itu pisau, dia nggak kena dengan kotoa. Kotoa itu putus. Sedangkan pemahaman kita tersayat. Yang pertama, buah nggak ada buah di situ. Buah dari Hong Kong apa? Ya. Terima kasih untuk MBR ya. Kita lanjutkan Kang Mas Ide Margono yang punya Jogja ya. Salam Isra untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk MBR salam Isra juga ya. Untuk teman-teman ini, dia ini sepertinya pebisnis ini. Untuk teman-temanmu yang ada di Jakarta, salam Isra ya. Kalau kamu pebisnis, bikin kajian satu minggu sekali, 1 bulan sekali. Undang semua karyawan-karyawanmu. Undang semua teman-teman bisnismu. Carikan siapa yang kamu suruh isi kajian gitu ya. Itu namanya kamu membeli surga. Karena kamu telah bersolawat, mendukung apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Yaitu apa? Dakwah. Dakwah ini sampai nanti kiamat tetap aja. Nggak langsung Kanjeng Nabi wafat terus dakwah selesai. Nggak begitu. Justru ketika Kanjeng Nabi selesai, amanat itu berpindah ke kita. Makanya ditinggalkan sebuah pesan, sampaikanlah walau 1 ayat. Ya, Oke MBR, oke Kang Mas Edi. Kita lanjut ke Nabil Al-Ghazali, Kang Nabil. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir dalam kajian Gus Peti. Semoga Gus dan keluarga selalu diberi kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang penuh berkah. Quran, amin amin rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih ya atas doa baiknya dan semoga kebaikan itu juga diturunkan kepada yang mendoakan. Quran Yusuf surat 12:50 sampai dengan 55. Apakah pesan di ayat ini Yusuf alaihissalam diajak kerjasama untuk berkhianat pada rajanya, Gus? Dan berkaitan dari ayat 12:30. Maaf Gus kalau keliru. Aku juga belum tahu, maka ikuti aja kajiannya ya. Dan itu supaya semua kan ini masing-masing punya interpretasi. Nah, supaya interpretasinya itu bisa kita seleksi mana yang benar mana enggak, kembalikan ke original teksnya. Nanti interpretasimu itu selaras sejalan enggak sama teks itu. Gitu aja ya. Oke, terima kasih untuk Nabil Al-Ghazali. Kemudian Kang Mas Julianto Anto ya. Salam Isra juga untukmu. Oh ya. Salam Isra juga untuk Nabil Al-Ghazali ya. Alhamdulillah setia menyimak walaupun telat. Salam dari Cirebon. Wah, Cirebon ini kalau aku sudah ingat Cirebon, ingat tarlingnya ya. Aku suka dengar lagu-lagu tarling, gitar sama suling. Cilok, aci dicolok. Cireng, aci digoreng. Ya, pinter-pinter. Jadi budaya bangsa kita itu bangsa kelas wahid ya. Kreatif. Ada gitar sama suling maka musiknya enak aja dibilang tarling. Ada bikinan makanan untuk anak-anak, bahan bakunya apa? Aci, dia apa? Dicolok, bilang cilok. Oh enggak dicolok, diapain? Digoreng ya sudah, tinggal kasih nama cireng. Kreatif, terima kasih. Atur nuhun Kang Mas. Dia bukan Sunda. Jadi Cirebon itu dia gabungan, terjadi abu-abunya itu di Cirebon. Jawa, Cirebon ke sini ke arah timur, Jawanya jelas Jawa, ya. Cirebon ke barat, Sundanya jelas Sunda, ya.
Nah, Cirebon ini abu-abu, perpaduan antara Jawa Sunda, Jasun. Kami nyebutnya Jasun, Jawa Sunda. Bahasanya itu perpaduan. Jadi mereka tentunya dengan dialek tersendiri menguasai dua bahasa karena perpaduan. Jadi kalau di sini merah, terus di Jawa Barat sana putih, maka di Cirebonnya itu merah jambunya gitu ya. Ya, oke. Terima kasih ya untuk Kang Julianto, dan Cirebon itu gudangnya orang pinter ya. Sunan Gunung Jati. Kemudian soleha kita Rini Ernawati Ratna, kalau nggak salah ya, ingatku begitu namanya. Di sini Rini soleha kita ini ibu guru kita dari Demak. Terima kasih sudah dinukilkan surat An-Naml ke-40 ya, yang aku tertuju pada yang begini nih ya. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau kufur gitu loh. Ini aku diajarkan oleh guru Al-Qur'anku, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, yaitu Gus Husnul Hadi. Aku masih ingat ketika menjelaskan surat Al-An'am ya, Al-Naml ya. Jadi kecerdasan yang aku miliki itu juga sebuah ujian. Akankah itu menjadikan aku bersyukur atau kufur gitu ya. Cuman kalau itu dikaitkan dengan Kanjeng Nabi Sulaiman, itu terkait dengan apa yang dia miliki, kekuasaan ya dan kekayaan, dia punya semua gitu ya. Namanya orang sudah kuasa kaya ya, tinggal tunjuk kamu ini, kamu ini, kamu ini. Kalau sudah kere mau tunjuk-tunjuk, siapa orang mau? Kamu kere terus kamu suruh-suruh orang mau dengar perintahmu aja sudah baik, apalagi melakukan jelas tidak mau. Tapi kalau sudah kamu banyak duit, kaya ini, tolong ini sana ya, tolong di sana ya, orang mau ikut gitu. Apalagi di backing dengan kekuasaan lengkap. Jadi lengkap yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Sulaiman, kekuasaan dan kekayaan. Oke, matur nuwun untuk soleha kita hari ini sudah menukilkan ayatnya ya. Jadi semua itu apa yang kita miliki ya akan menjadikan kita syukur atau kufur. Oke. Salam Isra untuk semua keluarga di Demak, Bintoro, nggih. Kemudian kita lanjutkan Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Deli Serdang, izin nyimak Gus. Oke, matur thank you. Kita lanjutkan Bapak Ikhwan Tamim dari Tangerang, semoga sehat selalu Pak. Salam Isra juga untukmu dan bersama keluarga semua di rumah, dan untuk semua saudara-saudara muslimku di Tangerang. Salam Isra. Kemudian Kang Abdul Qadir ya menukil beberapa ayat dan sangat bagus, silahkan nanti dicermati ya. Oke, terlalu panjang kalau aku bacakan di sini. Ada Satria Bagus Jakarta nyimak Gus, monggo. Salam Isra untuk Jakarta nggih. Ada Kang Sahran Gipari atur nuhun jempolnya. Kemudian Kang Samsul Yating, salam Isra juga untukmu. Sulit BGT itu apa ya? Nyimpulno apa yang jadi narasi dalam surah Yusuf ini? Apakah asmara atau promosi terhadap kecakapan Kanjeng Nabi Yusuf dalam menghandle urusan negara? Toh Ibunda Zulaika bukan wanita biasa ya, melainkan seorang permaisuri raja yang tentunya punya kapasitas kenegaraan yang mumpuni. Dalam kerangka Al-Quran, nabi-nabi itu cenderung sebagai revolusioner. Mantap. Jadi tidak ada nabi yang tidak revolusioner ya, dan dia pasti berhadapan dengan kekuasaan. Artinya apa? Dalam menegakkan hukum Allah itu butuh kekuasaan. Dan ini kalian ngerti kalau kalian sudah lihat videoku yang aku menjelaskan 3 tak terpisahkan. Al-Insan, Al-Quran, Al-Akhwan. Itu videonya masih ada. Cuman kalau otakmu goblok disuruh lihat ya nggak lihat juga. Supaya kamu ngerti kerangka berpikir kamu manusia itu harus mau jadi apa. 3 ini nggak bisa terpisahkan. Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Nanti hubungannya ke Al-Akhwan itu. Disitulah para nabi itu revolusioner. Makanya tidak ada nabi yang tidak berhadapan dengan kekuasaan. Kita lihat saja. Bapak Abraham berhadapan dengan Namrud. Bapak Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kanjeng Nabi Isa berhadapan dengan Imperium Rum. Kanjeng Nabi Muhammad berhadapan dengan jelebo-jelebo Arab yang bajingan, yang pagan-pagan itu. Semuanya berhadapan dengan kekuasaan. Makanya semua nabi itu revolusioner. Ya.
Oke. Kemudian Kang Hermananata Wijaya, salam Isra juga untukmu. Ya, tadi untuk Santul Yatim, salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Pandaan, dan semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah Kamu Agung setiap perjalananmu. Kemudian Roro Jonggrang masih nyimak, mantap. Ini Rini soalnya kita hadir nomor ketiga. Melan, apa artinya Islam rasional, saudara Gus? Ya, berulang kali dijelaskan, tanya lagi. Ya. Sudah dijelaskan itu ya, dan aku tidak tertarik untuk menjelaskannya kembali. Jadi keberagamaan kita itu diawali semuanya, kan aku sudah di malamnya kan sudah menjelaskan, dari tradisional. Apapun agamanya itu mesti tradisional. Karena kita hidup itu dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga. Kemudian nanti bacaan kita. Ini akan membentuk kita. Yang pertama itu keluarga. Di sanalah keberagamaan kita. Apapun agamanya itu diawali dari tradisional. Gak mungkin masih kecil bapaknya Islam terus anaknya masih, katakanlah masih usia-usia TK masuk ke gereja, kan gak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Bapaknya Kristen lalu umur 3 tahun atau 5 tahun anaknya masuk ke vihara, kan ya tidak mungkin. Jadi semua keberagamaan kita itu dibangun dari tradisional. Nah, nanti ke depannya ada yang tetap tradisional, ada yang rasional. Aku mengajak, ayo kita beragama secara rasional. Sebetulnya Islam itu hanya mewakili agama. Ya karena aku Islam, maka aku sebut saja Islam rasional. Artinya apa? Kita memahami informasi-informasi keislaman yang notabene itu termaktub dalam Al-Quran dan hadis, bukan hanya carene-carene, bukan hanya katanya-katanya, tapi kita masuk ke intisarinya dan kita pahami. Karena iman dalam Islam itu sebetulnya bukan dalam Islam, seharusnya semuanya. Iman itu dibangun atas pengetahuan dulu, baru beriman, bukan ujuk-ujuk beriman, gitu loh. Ya. Jadi semuanya begitu kerangka berpikirnya. Nah, kenapa kita akan mendekonstruksi ini? Nah, kita tidak tradisional. Kalau tradisional, apapun terjemahan dari surat Yusuf 31 yang kita terima sejak kita masih kecil dulu, dongengnya ya sudah gitu aja. Nah, itu dia secara tradisional, kita enggak, kita rasional. Makanya kita mendekonstruksi. Kita masuk ke dalamnya, kita pelajari apa benar begitu. Ada check and recheck. Ketika melakukan analisis itu, rasionalitas kita bekerja. Sehingga iman yang kita miliki itu dibangun atas dasar pengetahuan. Berapa kali aku jelaskan, Melan goblok ini. Kamu lihat video-videoku sebelumnya. Ya. Oke. Kita lanjut ke siapa ini? Hamdani Keren atau Keren ini? Bertele-tele, iya memang bertele-tele. Itu ciri-ciri dari kajianku. Karena stylenya itu tidak strike. Dia singular, berputar-putar. Ya. Karena apa? Supaya yang mengikuti kajianku itu dia benar-benar tahu secara fundamental. Sebetulnya kalau aku mau bikin singkat ini setengah jam selesai sudah. Tapi kan dia menjadi instan gitu ya. Tapi maklumlah karena Hamdani Keren ini kan baru masuk. Ya, baru masuk ya kita maklum saja karena dia tidak tahu. Kata Yesus kan, jangan kau hukum mereka karena mereka tidak tahu, kan begitu. Ya, bertele-tele. Iya, sekarang tinggal pilihan kalian, mau di sini ya monggo, enggak juga enggak masalah. Orang aku juga enggak butuh. Ya, yang mau benar-benar ngaji monggo, kalau enggak ya enggak usah, ya. Kemudian Aljus Mas Duki Fis, oke, matur ya. Oke, sudah aku bacakan semuanya komen-komen yang masuk dan kita sekarang akan ke kajian kita. Sudah ya, sudah aku baca semua. Oke, kamu kamu bacakan, Bapak mau tulis, tapi ini cukup panjang ya.
31. Ini tuh. Maka ketika ya, belum ke sana tuh. Nanti Mas Mbak pada bingung. Aku jelaskannya ke sini dulu. Ke sini dulu ya. Tolong diperhatikan di surat 12:31 itu ada sikina. Ya, tulisanku jelek banget. Ya, kan begini. Nah, ya. Inilah yang diterjemahkan pisau. Di sini MBR awal permasalahannya tuh di sini. Apakah sikinan itu salah diterjemahkan pisau? Monggo silakan bisa. Tapi sikinan itu tidak hanya bermakna pisau, dia mengalami polisemi. Ya. Kita cari komparasinya di surat 696. 696 ya. Begitu juga di situ ya ada kata, nah kalau ini sekian di sakanan sama dengan ini ya, cuman makhrajnya aja berubah ya. Di sini apa? Beristirahat. Ya. Kemudian kita lihat lagi di surat 1680. Sama, di sini sakanan ini ya. Ini tempat tinggal, artinya rumah yang damai. Ini semua, ini satu jader. Ya. Satu jader itu satu akar kata. Ya, yang kita lihat dibangun atas 3 huruf yang sama, yaitu sin, kaf, dan nun. Sin, kaf, nun. Sin, kaf, nun. Sin, kaf, nun. Dengan artian seperti ini. Ada pisau, ada beristirahat, ada tempat tinggal. Ya, ini kurang lengkap ini. Kita tambahi lagi nanti. Kalau kamu bikin ucapan untuk temanmu yang baru berkeluarga, ada sakinah. Ya. Di sini. Sakinah itu apa artinya? Coba. Apa sakinah itu? Ya. Apa artinya sakinah itu? Sakinah itu cenderung seperti ini tadi, ya kalau jadi begini. Sakinah itu bisa tentrem, ya, bisa damai, bisa tenang. Jadi sakinah, mawaddah, warohmah, ya, tentram, damai, ya, rahmah itu ya, cinta kasih, ya, warohmah ya, penuh rahmat. Gitu. Tapi kita fokus ke sakinahnya aja. Kedamaian, rumah tangga yang damai, yang tenang, yang tentram. Sudah mau masuk kah? Waduh, sudah telat. Si kecil mau sekolah ya. Besok aja kita lanjut ya. Besok kasihan dia nanti telat sekolah. Jadi intinya kita sudah membahas tentang sakinah ya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Sikinah, sakanan. Ini semua artinya apa? Supaya kita bisa mendekonstruksi tepat nggak kalau sikinah itu diterjemahkan pisau. Ya, oke, sampai di sini dulu ya, insya Allah ya kita slowly aja lah ya, nggak harus cukup berwaktu. Dapatnya sekian kita ngaji ya sekian, nggak masalah. Ya, karena harus ngantar bidadari kecil untuk sekolah si Ranti. Oke, pesan dari aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman, jaga Islammu dalam sebuah keindahan dalam hatimu, ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Semoga mendapatkan kebahagiaan ya, mendapatkan keberuntungan ya,
rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.